Hello everyone, welcome to English Learning. Today we are going to learn English and my name is Mr. Eli Ravumun and I'm your teacher, your English teacher for this semester. And today we are going offering help. Sometimes or maybe we always hear and experience offering help. Sometimes we need to offer our help, but sometimes we need to accept help from another or we need to refuse help from the others. Jadi, dalam kehidupan kita sering mengalami atau kita sering memberikan jasa atau menawarkan jasa kepada orang lain atau sebaliknya kita menerima jasa dari orang lain bahkan kita menolak menerima jasa. Itulah pembicaraan atau pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis, melibatkan tindakan menawarkan jasa, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam pembelajaran itu kita akan belajar bagaimana kita menerapkan kata atau kalimat May I help you? What can I do for you? What if I do this thing for you? Or else, atau yang lain. Dan juga pada akhirnya kita bisa menyusun sebuah teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Baik. Selanjutnya, apa itu offering help? What offering help is? Offering help or offering service used to offer service or help to others. Jadi, offering help atau service digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Jadi kita seringkali memberikan atau menawarkan jasa kepada orang lain dan dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menawarkan jasa kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Ya, perhatikan dialog berikut ini. Look at the following dialogue. Mr. George is cleaning his garden. He uses many gardening tools such as sickle, hoe, spade, and big scissors. Billy is offering a help. What are you doing, Dad? I'm going to plant some vegetables. Can I help you? This is an offering, right? Yes, please. Clean the soil from the grass after I hoe. And this kind of accepting the help. Certainly, Dad. Okay. From the dialogue, we have known about something happened between Dad and his son, between Mr. George and his son Billy. Jadi dalam percakapan ini kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Tuan George dan anak laki-lakinya yang bernama Billy. Di mana mereka bekerja, lalu sang ayah ingin menanam beberapa sayur atau ingin menanam sayur dan kemudian anaknya Billy datang dan menawarkan jasa. Kemudian diterima oleh ayahnya. Oke. Inilah cara bagaimana kita menawarkan jasa kepada orang lain. Di sini ada beberapa formulasi kalimat yang perlu kita perhatikan. Kita bisa mengatakan, what can I do for you? Misalnya ada orang yang kelihatan susah, lalu kita bilang, what can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Atau bisa saja, can I help you? Or can I do something for you?
Do you want something to eat because you are hungry? Atau shall I get you something to read? Maybe you need to read books or magazines or newspapers and maybe anything else. Jadi kita bisa menawarkan jasa dengan menggunakan formulasi kalimat seperti ini. Lalu ketika kita ingin untuk menerima jasa atau bantuan, kita bisa mengatakan thank you atau that's very kind of you or thanks very much atau lovely. Itu beberapa contoh yang bisa kita gunakan ketika kita menerima bantuan dari orang lain. Next, in the right side, di bagian kanan, ada how to refuse or decline service. Bagaimana menolak sebuah jasa atau bantuan dengan mengatakan no, thank you. Atau that's very kind of you, but I can do it myself, misalnya. Atau thank you for offering, but maybe next time. Atau no, it's alright, really. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan no, really, I can manage, thanks. Ya, jadi ini beberapa cara kita offering service, accepting service, even atau bahkan refusing service. Dan catatan yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan bahwa apapun yang kita lakukan, entah offering service, accepting service, or refusing service, we have to do it in polite way. Jadi kita harus menggunakan atau memberikan bantuan, menerima, bahkan menolaknya dengan cara yang tentu sopan. Oke. Jadi itu diperhatikan bagi kita semua dan kita simak baik-baik. Harus perhatikan bagaimana kita dalam bahasa Inggris itu orang Inggris memberikan tawaran atau jasa kepada orang lain dan kita perhatikan struktur bahasanya, konteksnya harus sesuai. Tidak mungkin kita menjawab atau menerima bantuan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Misalnya kalau contohnya seperti ini. Can you get me some food? Lalu kamu menerima atau bantuan itu dengan yes, I want to eat. Yes, I want to drink. Kan tidak mungkin. Harus sesuai dengan konteks. Jadi jawaban atau apapun yang diberikan harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan tawaran itu. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu dan dipraktekkan dalam cara menawarkan jasa atau pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Entah itu kita yang memberikan bantuan atau kita yang menerima bantuan atau bahkan kita yang menolak bantuan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang sopan. Jadi ini perlu diperhatikan. Oke. Jadi itu menjadi pelajaran hari ini dan yang perlu kita lakukan hanya menyimak cara atau struktur atau konteks yang digunakan dalam bahasa Inggris, bagaimana offering help dan accepting service or help dan bahkan refusing help. Pada pembelajaran berikut kita akan menciptakan dialogue. Short conversation or short dialogue consists of how to offering help, maybe accepting service or refusing service. Ya, begitu.